Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Audrey Yasmin dengan NIM C1C020137 dari kelas R011. Sini saya akan menyampaikan materi penyusunan anggaran kas. Pendahuluan, penganggaran atau budgeting menunjukkan suatu proses sejak tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan informasi yang perlu, pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencana sendiri, implementasi dari rencana tersebut, sampai pada akhirnya tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil rencana itu. Hasil dari penganggaran atau budgeting adalah anggaran atau budget. Kas merupakan komponen penting dalam kelancaran jalannya kegiatan operasional sehari-hari suatu perusahaan. Laba bersih yang dihasilkan suatu perusahaan belum menjamin bahwa perusahaan tersebut memiliki uang kas yang cukup untuk menjalankan operasi, melakukan investasi, dan membayar utang. Perusahaan harus memiliki kas dan bukannya laba bersih. Oleh karena itu, anggaran kas sangat penting bagi manajemen dalam mengelola kas. Untuk pokok bahasan di sini akan saya bahas yang pertama yaitu definisi anggaran kas, yang kedua tujuan penyusunan anggaran kas, yang ketiga kegunaan anggaran kas, yang keempat faktor yang memengaruhi anggaran kas, dan yang kelima pendekatan dalam penyusunan anggaran kas, yang keenam langkah penyusunan anggaran kas. Untuk pokok bahasan yang pertama yaitu definisi anggaran kas. Anggaran kas adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa permintaan kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas. Selanjutnya, untuk pokok bahasan yang kedua yaitu tujuan penyusunan anggaran kas. Tujuan utama penyusunan anggaran kas adalah merencanakan posisi likuiditas sebagai dasar untuk menentukan pinjaman di masa datang dan investasi yang akan dilakukannya. Tujuan penyusunan anggaran antara lain yaitu pertama, menentukan saldo atau posisi kas akhir setiap periode sebagai hasil dari operasi yang dijalankan. Yang kedua, mengetahui kelebihan atau surplus atau kekurangan atau defisit kas pada waktunya. Yang ketiga, menyelaraskan kas dengan aset lancar, aset tak lancar, utang, modal, dapatan, dan beban. Yang keempat, mengetahui sumber kas masuk yang diperoleh selama satu periode dan digunakan untuk apa sumber kas masuk tersebut. Yang kelima, mengetahui kapan utang dibayar kembali. Yang keenam, menilai realisasi kas masuk dan kas keluar agar dapat diketahui selisih realisasi dengan anggaran. Yang ketujuh, memperkirakan sumber kas masa akan datang dari arus kas masuk dan kemana kas tersebut digunakan dari arus kas keluar. Dan yang ke-8, menunjukkan hubungan laba bersih terhadap perubahan kas perusahaan. Untuk pokok bahasan yang ketiga yaitu kegunaan anggaran kas. Yang A, menggunakannya sebagai dasar yang sehat untuk pemantauan posisi kas secara terus-menerus. B, menggunakannya sebagai dasar pengambilan keputusan pinjaman jangka pendek ataupun pinjaman jangka panjang, atau dengan menambah modal sendiri untuk menutup defisit kas. C, menggunakannya sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. D, menggunakannya dalam penentuan kemampuan perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham. E, menggunakannya dalam meningkatkan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Dan F, menggunakannya dalam memperkuat posisi dalam penawaran. Untuk pokok bahasan yang keempat yaitu faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Anggaran kas masuk dan anggaran kas keluar besar kecilnya dipengaruhi oleh faktor kegiatan perusahaan, kegiatan operasi, yaitu kegiatan operasi, kegiatan investasi, dan kegiatan pendanaan. Kegiatan operasi utama dari perusahaan adalah membeli dan menjual produk atau jasa. Semakin banyak kegiatan membeli produk atau jasa, semakin besar jumlah kas keluar yang diperlukan. Sebaliknya, semakin sedikit kegiatan membeli produk atau jasa, semakin kecil jumlah kas keluar yang diperlukan. Selanjutnya, kegiatan investasi adalah kegiatan yang dapat meningkatkan dan menurunkan aset tak lancar yang digunakan perusahaan. Kegiatan investasi seperti menjual dan membeli surat berharga jangka panjang. Selanjutnya, kegiatan pendanaan. Kegiatan pendanaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan utang dan modal sendiri. Kegiatan pendanaan seperti menerima uang dalam bentuk utang yang berasal dari kreditor dan membayar pokok utang kepada kreditor. Untuk pokok bahasan yang kelima yaitu pendekatan dalam penyusunan anggaran kas.
Dalam menyusun anggaran kas, ada dua pendekatan yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, pendekatan kas masuk dan kas keluar. Metode ini didasarkan pada analisis naik dan turun kas yang dianggarkan yang mencerminkan semua arus kas masuk dan kas keluar dari anggaran jualan, anggaran biaya atau beban, dan anggaran tambahan produk modal. Dan sering digunakan untuk anggaran kas jangka pendek sebagai bagian dari rencana laba tahunan. Disebut juga dengan metode langsung. Pendekatan akunting keuangan lebih cocok untuk anggaran kas jangka panjang. Cara penyusunan anggaran kas berdasarkan ikhtisar laba rugi dan neraca yang dihasilkan akunting keuangan. Disebut metode tak langsung. Untuk pokok bahasan yang keenam yaitu langkah penyusunan anggaran kas. Anggaran kas dapat disusun dalam dua bentuk, yaitu yang pertama anggaran kas bentuk tunggal, disusun dengan cara mengelompokkan satu kelompok kas masuk dan satu kelompok kas keluar, dan yang kedua anggaran kas bentuk campuran, disusun dengan cara tiap kegiatan kas masuk dikurangkan dengan kas keluarnya, sehingga dapat diketahui kas masuk bersih atau kas keluar bersih dari masing-masing kegiatan perusahaan. Selanjutnya, pendekatan kas masuk dan kas keluar, yaitu yang pertama langkah-langkahnya menyusun anggaran kas masuk dari kegiatan operasi bersumber dari pembeli rutin atau pelanggan, berupa hasil menjual produk atau jasa tunai dan hasil tagihan dari menjual produk atau jasa kredit. Yang kedua, menyusun anggaran kas keluar. Yang ketiga, mengurangkan arus kas masuk dan arus kas keluar. Dan yang keempat, penyusunan anggaran kas, yaitu menghitung saldo akhir dengan cara saldo kas awal ditambahkan dengan kelebihan kas, atau saldo kas awal dikurangi dengan kekurangan kas, ditambah dengan tambahan pinjaman, dikurang dengan angsuran atau pembayaran pinjaman dan bunga. Dalam pendekatan akunting keuangan, penyusunan anggaran kas menggunakan metode tak langsung dapat dilakukan dengan cara menganalisis perubahan yang terjadi dalam anggaran neraca dan anggaran laba rugi yang diperbandingkan antara dua periode, serta informasi lain yang mendukung terjadinya perubahan tersebut. Dalam menganalisis perubahan yang terjadi, harus diperhatikan kemungkinan adanya perubahan atau transaksi yang tidak mempengaruhi kas. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.